Selamat siang buat abang dan teman. Jadi pada kesempatan ini, kami dari kelompok 14 akan merepresentasikan proyek kami yang berjudul The Wumpus Road Agent. Jadi proyek ini akan membahas bagaimana sebuah agent cerdas dapat mengambil keputusan rasional dalam lingkungan yang tidak pasti dengan memanfaatkan logika profesional, forward chaining, dan certainty factor. Dengan kami, dengan saya Marcel Manurung dan teman saya Joshua Saragi dan Jeremy Manulang. Jadi, kecerdasan buatan itu memungkinkan komputer untuk mengambil keputusan secara rasional. Namun, agar dapat disebut sebagai agen cerdas, sistem tersebut harus mampu mengamati lingkungan, menalar informasi, dan bertindak berdasarkan hasil penalaran tersebut. Jadi, WOMPUSWORD digunakan sebagai lingkungan pengujian karena bersifat tidak pasti dan memiliki informasi sensor yang terbatas, sehingga agent dituntut untuk melakukan penalaran logika dan menangani ketidakpastian. Next slide. Jadi adapun dari latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa permasalahan utama, yaitu yang pertama, bagaimana cara merepresentasikan pengetahuan dalam Wumpus Word. Yang kedua, bagaimana menangani kondisi yang tidak pasti. Yang ketiga, bagaimana melakukan inferensi logika dari fakta yang tersedia. Dan yang terakhir, bagaimana agent mengambil keputusan yang aman. Jadi tujuan dari proyek ini adalah membangun agent cerdas pada Wumpus World. Jadi agent ini menerapkan certainty factor untuk menangani ketidakpastian yang menggunakan knowledge base dan forward chaining serta menghasilkan keputusan agent yang rasional dan dapat dijelaskan. Next slide. Jadi di sini ada konsep agent cerdas dan Wumpus World. Jadi agent cerdas itu memiliki dua komponen utama. Yang pertama itu ada sensor dan yang kedua ada aktuator. Jadi sensor yang digunakan antara lain ada breeze, stange, dan gold, sedangkan aktuator berupa pergerakan agent. Lingkungan Wumpus World berbentuk grid dengan ukuran 4 kali 4 yang berisikan pit, wumpus, dan gold. Jadi sensor akan memberikan indikasi adanya bahaya di sel sekitar agent. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur sistemnya. Nah, di sini arsitektur sistem yang kalian buat itu ada terdiri dari environment yaitu Wumpus Word-nya, lalu knowledge base dan inference engine dan certainty vector model. Nah, di sini agen pada Wumpus Word ini akan mengobservasi lalu dia akan ngereasoning kayak mana dia cara alasan untuk memilih langkah tersebut dan terakhir dia akan action. Oke, next. Oke, selanjutnya ke representasi pengetahuan. Nah, di sini menggunakan logika proporsional. Nah, contoh logika proporsional ini seperti Breeze X, Y, Stance X, Y, Pit, Wumpus, dan kalau di sini oke berarti dia sel aman. Oke, next. Nah, selanjutnya knowledge base dan aturannya. Nah, di sini knowledge base terdiri dari fakta dan aturan. Nah, aturan utama pada Wumpus Word ini yaitu oke, implikasi P dan implikasi W. Lalu dapat dilihat lagi di slide ini ada tiga aturan utama selanjutnya. Lalu next. Nah, di sini mesin inferensi forward chaining. Nah, di sini forward chaining ini adalah metode penelaran dari fakta ke kesimpulan. Nah, di sini sistem ngecek semua aturan di knowledge base. Nah, di sini jika semua premis aturan terpenuhi, maka kesimpulan ditambahkan sebagai fakta baru. Lalu di sini proses ini terus diulang sampai tidak ada fakta baru yang dapat ditemukan oleh agen. Nah, di sini digunakan setiap kali agen melakukan observasi lingkungan. Oke, next. Nah, di sini inferensi lanjutannya ini yaitu share share breeze. Nah, di sini share breeze ini digunakan ketika lebih dari satu sel mendeteksi breeze. Pit harus berada di salah satu sel tetangga dari breeze tersebut. Nah, di mana sistem melakukan eliminasi kandidat pit. Nah, jika semua kandidat lain terbukti bukan pit, maka sel tersisa dengan di kesimpulan aman atau oke. Nah, di sini inferensi ini memperkuat penelaran logika dari agen wumpus tersebut. Oke, next.
Nah, selanjutnya ketidakpastian dan certainty factor. Nah, di sini tidak semua kondisi dapat diselesaikan dengan logika proporsional. Nah, di sini contohnya breeze muncul tetapi lokasi pitnya belum pasti. Nah, jadi untuk itu digunakan metode certainty factor atau CF ini. Nah, certainty factor ini menyatakan tingkat keyakinan adanya pit pada suatu sel. Nah, nilai certainty factor berada pada rentang nol atau aman sampai satu atau sangat berisiko. Next. Nah, selanjutnya perhitungan dan kombinasi CF. Nah, di sini setiap BRIS memberikan evidence risiko fit. Nah, di sini evidence risiko fitnya ditetapkan CF-nya itu 0,6. Nah, jika suatu sel mendapat lebih dari satu evidence, maka nilai CF digabung menggunakan rumus CF combine sama dengan CF old dan plus CF new dikalikan dengan satu dikurang CF old. Nah, di sini maka dapat kita ambil kesimpulannya semakin besar nilai CF, semakin tinggi risiko sel tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di mana untuk pengambilan keputusan agen ini di mana dia pertama untuk penalaran logika si agent, agent akan memeriksa sel tetangga. Kemudian jika ada sel yang terbukti aman atau oke, maka sel tersebut akan dipilih. Kemudian untuk certainty factornya, jika tidak ada sel yang pasti aman, agen akan memilih sel dengan nilai certainty factor yang paling kecil. Nah, bila ini berarti semakin rendah nilai CF-nya, maka semakin kecil resikonya. Untuk selanjutnya kita langsung saja dari semua yang kami jelaskan kami terapkan dalam suatu kode yang merepresentasikan rumpus Word. Begitu demikian berikut kodenya. Nah, di sini kami membuat kodenya itu dalam bahasa Python. Di mana pertama-tama kami mengimport dulu yang namanya tuple list set dict optional itu adalah library yang diperlukan untuk membuat kode ini. Nah, tipenya ini kami membuatnya dalam bentuk tabel untuk merepresentasikan wordnya di mana integer-integer yang akan merepresentasikan sel-sel yang ada di bungkus wordnya. Kemudian untuk bagian utilitas, di mana di sini uh, def never position size integer 4 list position x equals. Nah, ini artinya kita membuat sebuah word dengan size-nya itu 4 kali 4. Lalu ini kami terapkan basis pengetahuan proportional logic, mana kami mendefinisikan rule dan knowledge base-nya. Mana rule-nya itu tadi ya jika ada breach maka di sel tetangganya terdapat pit dan segala macam. Kemudian untuk knowledge base ini di sinilah nanti si agent menyimpan informasi yang didapatkan gitu. Terus ini kode untuk menginferensi atau menggunakan metode forward chaining di mana di sini eh, tadi seperti yang dijelaskan yaitu untuk mendeteksi kemungkinan adanya eh, danger atau bahaya. Jadi semakin tinggi nilai CF-nya maka risikonya semakin tinggi. Nah, environment pH ini dapat kita lihat dari slide di mana ini bukan aturan-aturan yang terdapat di slide atau data dari slide. Jadi kami menggunakan data dari slide modul kecerdasan buatan untuk membuat kode-kode eh, dunia umpus ini. Kemudian ini tadi Centeni Factor. Ah, jadi dia, oh maaf tadi sebelumnya ini itu inferensi masih apa inferensi atau fault chaining itu untuk mengambil kesimpulan dari yang ada. Misalnya jika tadi oke dia kalau negasi W dan negasi P artinya solid oke kalau si bit itu nilainya negatif dan si wumpus nilainya negatif itu. Dan yang ini yang CF yaitu certain factor di mana dia mengambil kemungkinan di mana untuk penentuannya itu certain factor breach jika ada breach itu pit itu 0,6. Jadi kami menggunakan rumus F
untuk mengambil kemungkinan bahayanya. Jadi semakin tinggi apanya semakin beresiko gitu. Terus ini untuk eh, menggunakan kode untuk mengapai logical si agentnya gitu. Nah, terus ini aturan logika proporsionalnya. Nah, oke. Jadi tadi jika itu kota aman itu artinya kalau si negasi P dan negasi W artinya tidak ada pit dan tidak ada wumpus gitu. Nah, ini juga oke kalau si eh, negasi P atau negasi W artinya kalau tidak ada pit maka atau tidak ada wumpus maka eh, sel dianggap oke. Dan ini jika ada negasi blis maka tetangganya otomatis tidak ada pit gitu dan seterusnya. Terus ini untuk sensor untuk mengobservasi. Kemudian ini inferensi lanjutan. Jadi jika itu kalau misalnya di mana kalau ada bris maka hanya salah satu dari sel tetangganya yang ada pit begitu. Ah, ini bisa dilihat untuk kodenya. Lalu ini pilih aksi dan ini hanya eh, kode untuk menentukan memilih aksi yang paling logis dan mengkomen apa alasannya gitu. Terus step run dan ini kode untuk mainnya. Langsung saja kita demo, kita jalankan. Nah, di sini oh ya juga di sini kita tentukan lokasi pitnya itu ada di kalau di sel 3.1, 3.3 dan 4.4 dan umpus itu hanya satu karena itu dari aturan di slide kalau umpus itu hanya boleh ada satu. Dia itu posisinya di 1.3 dan gotnya itu ada dua di 2,3. Jadi setelah kita run, pertama si agen itu mulai dari 1,1, kemudian dia pindah ke 2,1. Nah, alasannya karena di sita tadi kan tidak ada terdeteksi apa-apa, maka 21 itu otomatis tetangganya aman. Nah, lalu setelah dari 21 dia pindah ke 12 dan karena di 21 juga nggak ada eh, apa-apa berarti ini otomatis aman gitu. Lalu dia pindah ke 22. Alasan oke menggunakan inferensi logika. Terus dia ke 32 karena di 32 di 3331 ada pit maka dia eh, ke blis. Jadi dia mencoba ke 32. Nah, di sini di kemudian dia pindah ke 1,3 karena dia sudah mendeteksi alasan risiko minimum CF-nya itu mungkin itu nol, berarti gak ada apa-apa di situ. Terus dia pindah ke 23. Nah, lalu di 23 itu dia menemukan grab. Jadi lintasannya itu dia pertama ke 1.1, ke 2.1, 1,2 dan 2,2, lalu ke 3,2, lalu ke 1,3, lalu ke 2,3 dan statusnya sukses. Dia berhasil mengambil si gold tadi. Nah, jadi sekian untuk demo aplikasinya. Jadi untuk kesimpulan dari tugas kami ini yaitu kami telah berhasil membuat agen cerdas dan sesuai dengan spesifikasi dari proyek yang diminta. Terus logika profesional di sini efektif untuk kondisi yang pasti. Kemudian kami juga menggunakan faktor untuk membantu pengambilan keputusan pada kondisi yang tidak pasti gitu. Lalu yang keempat, agen mampu mengambil keputusan rasional dan dapat dijelaskan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.